Salah. Namun ketika perselingkuhan sedang berjalan, lalu timbul masalah yang lebih buruk dari yang ia pikirkan, maka pada akhirnya ia akan berpikir bahwa ternyata suami saya lebih baik. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua tentunya. Masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan dan juga masalah perselingkuhan. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas beberapa fakta tentang perselingkuhan istri ya, yang memang kerap terjadi. Fakta-fakta tentang perselingkuhan berikut ini yang sering terjadi pada istri yang selingkuh. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru. Yang pertama, pada faktanya, biasanya istri yang selingkuh juga masih banyak ya yang mencintai suaminya saat ia berselingkuh. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari rasa takut ketahuan yang teramat sangat pada seorang istri ya ketika ia sedang menjalani perselingkuhan. Berdasarkan pendapat beberapa psikolog ya, bahwa perselingkuhan biasanya terjadi pada tahap cinta ketika pasangan menjadi tenang ya, melahirkan anak, mulai membangun kehidupan bersama. Jadi biasanya memang ketika mungkin kondisi keluarga yang awalnya sedang harmonis ini tidak sedikit godaan yang datang. Ini biasanya terjadi di awal-awal ketika usia anak masih kecil ya. Jadi di sini bahwa banyaknya sesuatu yang sudah dibangun, tetapi sisi romantisnya biasanya mulai menurun. Ini yang akan dirasakan ketika perselingkuhan mulai mendera pada kehidupan rumah tangga seseorang. Kita mungkin sering berpikir bahwa pria mengeluh tentang kurangnya cinta, tetapi wanita juga merasakan hal yang sama. Sering menderita dalam diam. Mereka percaya ini tidak lagi tersedia dari pasangan, ya. Mereka untuk menghindari hal ini dalam pernikahan. Jadi pada akhirnya wanita suka merencanakan kencan seks. Luangkan waktu dan bicarakan harapan dan impian. Jangan hanya berbicara tentang pekerjaan dan anak-anak. Artinya di sini istri pun butuh si suami meluangkan waktu ya untuk bercinta ya, karena di sini hubungan emosional pasangan suami istri adalah bukan hal yang baru yang dibutuhkan, tapi hal itu adalah merupakan hal baku yang harus dimiliki oleh setiap pasangan. Lalu yang kedua, biasanya wanita selingkuh dengan pria yang dikenal. Banyak pria yang berpikir bahwa semua wanita selingkuh dengan pria nakal ya. Kebenaran itu tidak benar. Hubungan perselingkuhan biasanya dimulai dengan persahabatan terlebih dahulu. Faktanya lebih dari 60% ketidaksetiaan dimulai dengan pekerjaan yang meningkat. Pastikan istri Anda merasa lebih terhubung dengan Anda daripada rekan bisnisnya. Karena bagaimanapun kedekatan ketika sudah lawan jenis tidak bisa atau tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia tidak berselingkuh. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, wanita selingkuh biasanya untuk menyelamatkan pernikahannya. Ini. Jadi begini. Banyak hal-hal yang sayang ditinggalkan ketika mereka harus berpisah. Artinya, mungkin dia berpikir tentang anak-anak, tentang harta yang ia miliki, tentang martabat, ya, tentang bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan saudara. Maka pada akhirnya untuk menyelamatkan dan memenuhi hasrat biologisnya yang mungkin jarang didapat dari pasangan, pada akhirnya ia berselingkuh. Namun kembali lagi bahwa apapun alasannya, sebaiknya dikomunikasikan. Jadi bagaimanapun selingkuh adalah bukan jalan terbaik untuk menyelamatkan keluarga. Karena kalau keduanya saling mengetahui hal yang sebenarnya, maka kehancuran sudah ada di ujung tanduk. Lalu kemudian yang keempat, wanita akan membenci diri sendiri saat selingkuh. Ya, sebetulnya ketika bicara tentang penyesalan, ini akan selalu dimiliki oleh setiap orang. Ya, ini. Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa ketika seseorang selingkuh ini sama sekali sudah tidak memiliki moral. Namun di satu sisi, moral tetaplah ada. Bukan tidak bermoral, bukan itu maksudnya. Tapi tentunya pada saat dia ya melakukan perselingkuhan, memang kondisi pikiran ya, kondisi psikologis itu sedang tidak terkontrol. Jadi ini di luar moral atau tidak, tetaplah bermoral ya. Lalu kemudian yang kelima adalah istri yang selingkuh akan makin mesra dengan suaminya. Ini adalah bukan hal baru, tapi ini adalah teknik yang dimiliki oleh para peselingkuh yang memang sudah profesional, karena kembali lagi ia ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, namun di sisi lain ketika banyak hal yang tidak terpenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh suaminya, ia lebih memilih berselingkuh. Lalu kemudian yang keenam adalah mungkin secara sama-sama suami juga mengetahui ketika ia merasa ada yang janggal pada perilaku istri.
Banyak studi yang mengupakan bahwa pria juga sedikit banyak memiliki insting yang cukup kuat pada pasangannya. Ya, ini tergantung kedekatan secara emosional dan non emosional. Artinya kedekatan Anda dengan pasangan Anda memang tulus, ya. Maka di sini ketika istri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda akan merasakan beberapa hal seperti ganjalan dalam pikiran, lalu kemudian melihat perilaku-perilaku yang memang jarang dilakukan sebelumnya. Nah, ini kira-kira hal yang akan dirasakan oleh suami ketika istri selingkuh. Lalu hal berikutnya, pada faktanya, mungkin adalah yang ketujuh ya, adanya pernikahan yang tidak bisa diselamatkan di tengah-tengah perselingkuhan. Seseorang wanita yang tidak dapat menyelamatkan pernikahannya dalam ketidaksetiaan, tapi bukan berarti pula ia bisa mengakhiri hubungan dengan selingkuhannya. Ya, jika situasinya seperti ini, ya pernikahan bisa gagal kecuali dia memutuskan sendiri bahwa hidupnya tidak akan lebih baik dengan pria lain. Nah, ketika sudah menyadari begitu, pada dasarnya perselingkuhan itu tergantung. Ketika ia mampu berjalan lama, ya dengan selingkuhannya berarti ia menganggap bahwa selingkuhannya memang merasa dengan berselingkuh ia merasa lebih nyaman. Tapi di dalam perselingkuhan itu tentunya bukan tanpa masalah. Namun ketika perselingkuhan sedang berjalan, lalu timbul masalah yang lebih buruk dari yang ia pikirkan, maka pada akhirnya ia akan berpikir bahwa ternyata suami saya lebih baik dari selingkuhan saya. Mungkin seperti itu ya. Itu adalah hal yang akan dirasakan oleh siapapun ketika berselingkuh. Lalu yang kedelapan, tidak menutup kemungkinan istri masih bisa merindukan selingkuhan, ya, setelah memperbaiki pernikahannya, ya. Bahkan setelah pernikahan dibangun kembali, sang istri masih bisa juga merindukan pria lain, pria selingkuhannya. Dia menikah, tapi dia belum sepenuhnya melupakan kasus perselingkuhannya itu. Nah, ini adalah memang butuh proses dan waktu. Nah, tugas suami di sini tentunya adalah ada kerjasama yang baik dengan istri. Ketika ingin betul-betul suaminya move on kembali dan tidak kembali memikirkan mantan selingkuhannya, berilah hal-hal yang terbaik yang sebelumnya dirindukan, namun mungkin ia tidak bisa menyampaikan dengan kata, ya, tapi dengan berselingkuh. Jadi penyebab istri selingkuh ini karena apa? Ini suaminya tentu tahu lama-lama ya. Lalu kemudian yang kesembilan adalah wanita selingkuh sadar telah merusak kebahagiaan keluarganya, ya. Wanita itu mungkin menyadari efek negatif pada keluarganya, ya, suaminya dan dirinya sendiri. Tetapi dia tetap menipunya tentang perasaan itu. Itu semua dalam persepsinya. Ketika dia tidak diinginkan atau diremehkan dan dianggap kecil, kebutuhan pribadinya diprioritaskan untuk diinginkan, dihargai dan dihormati, ya. Jadi di sini saling menghargai memang menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian yang ke-10, perselingkuhan istri terjadi bukan salah suami, ya. Artinya di sini kembali lagi introspeksi. Ya, jadi kalau bukan salah suami ya belum tentu, bisa juga karena kasus perselingkuhan ini tergantung latar belakangnya ya. Dalam praktiknya wanita yang berselingkuh bukan salah pasangan prianya, adalah salah si wanita karena itu murni keputusannya. Ya, artinya kembali lagi bahwa sebenarnya selingkuh adalah sebuah pilihan, ya, bukan sebuah hal yang memang tidak disengaja, tapi selingkuh adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan yang memang pada saat itu dengan kondisi saat itu ya pada akhirnya ia memilih untuk selingkuh. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang bisa Kang Kumis sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, serta akhir kata Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.